Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada malam ini anggap aja ini sebagai acara khusus menyambut tahun baru gitu ya. Walaupun yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita dalam belajar itu memulai dengan sebuah kesadaran baru. Jadi kita akan membahas materi yang berpangkal pada kata kafaro ya. Kata kafaro. Di kafaro ini kafaro ini jelas wazannya fa'ala ya. Ini adalah fa'ala. Fa'ala ini bukan berarti apa? Fa'lan ya? Iya nggak? Iya. Fa, betul nggak? Tapi pulang. Fa'lan apa fulan? Pulang. Makanya saya tanya kan, fa'lan. Fa'ala ya fa'lu fa'lan. Nah, yang di bagian itu kan fa'lan ya. Kalau ini fulan ya. Pulang. Jadi saya katakan bahwa masdar itu banyak variasinya ya. Fulan. Nah kemudian ini pola yang ke-10, istighfar itu pola yang ke-10. Istighfar ya, bukan istighfar. Ini masdarnya istighfaron. Nah, istighfar ini jadi berpangkal pada kata ghafara. Secara harfiah menurut kamus ghafara itu artinya ghata. Ghata itu menutup. Sedangkan aslaha memperbaiki. Ya. Jadi itu secara harfiah menurut kamus seperti itu. Ghafara itu menutup, aslaha memperbaiki. Gufranan ya sama dengan ini ya. Gufranan itu sama dengan masdar juga, itu bentuk masdar juga. Kalau menghilangkan dia ada, Pak? Apa? Artinya menghilangkan gitu. Menghilangkan kayak kan Ya, berdosa. bisa aja. Tetapi ini yang saya dapat di kamus, kata itu menutup. Iya. Aslaha memperbaiki. Ya bisa menghilangkan kalau misalnya saya Dosanya dihilangkan kan diampuni terus. ya kalau misalnya saya menulis A gitu kan. Iya. Kalau saya ini kan jadi menghilangkan. Oh, Menutup kan menghilangkan. Oh Ya. iya. Menutup kan sama dengan menghilangkan. Iya. Menutup mata apa? Menghilangkan enggak? Iya, Kelihatan. Ya, itu. Jadi dalam berbahasa itu kita jangan sempit ya. Iya. Jangan apa itu ya wawasan harus dibuka. Karena bahasa itu alat untuk mengungkap makna. Itu ungkapannya bisa macam-macam, tetapi maknanya bisa satu gitu kan. Atau sebaliknya, maknanya macam-macam, ungkapan satu. Ada nggak? Ada. Misalnya contoh deh. Ayo, nggak usah banyak-banyak deh, yang dua makna. Satu makna, dua ungkapan. Ayo kakak. Terbalik. Dua makna, satu ungkapan. Ungkapan itu cara mengungkap kan? Ya. Cara mengungkap. Maknanya bisa dua. Apa coba? Panjang tangan. Apa? Maling sama panjang tangan. itu mah dua dong. Satu, ungkapannya satu. Oh, Maknanya dua. Katanya gitu. Iya, katanya Bukan dua. racun. Satu kata dua makna. Bisa. Ya bisa. Iya. Bisa itu satu bermakna racun, Bisa. satu bermakna pandai. Gitu kan? Nah itulah bahasa. Jadi kita harus banyak membaca ya otomatis banyak berpikir dan pelajari bahasa juga teorinya gitu ya. Iya. Ya kembali ya. Jadi ghafara itu secara harfiah menurut kamus sama dengan ghata. Ghata itu menutup, aslaha itu memperbaiki. Kalau diartikan dengan katakanlah, diartikan dengan pengertian selama ini bahwa ghafara itu mengampuni ya. Ampunan. Kalau kan menurut orang selama ini ghafara itu mengampuni. Iya. Bisa nggak mengampuni itu masuk ke sini? Bisa nggak? Memperbaiki. Ya bisa. Tadi yang menutup itu ya. Iya. Kan menutup itu. Menghilangkan juga tadi. Ya, siapa yang menghilangkan? Masalahnya kan di situ. Iya. Yang menghilangkan itu adalah orang yang bersangkutan atau Allah, gitu kan? Kan kalau mengampuni itu harus Allah yang aktif kan? Iya. Kalau menutup, Ya Allah juga. ya bisa dua-duanya. Iya. Bisa Allah, bisa orang yang bersangkutan, gitu kan? Kalau misalnya saya bikin coretan di tembok, bikin coretan di tembok, lalu minta kepada Allah, ya Allah tutuplah.
ampunilah. Bisa nggak temboknya jadi putih? Enggak, itu berarti yang aktif itu harus kita sendiri gitu ya. Ya, tembok udah dicoret-coret, bersihkan sendiri gitu ya. Nah, itu yang lebih baik. Jadi, karena kita akan memahami istighfar. Nah, istighfar ini, istighfar ini dari gofara, ini pola pertama. Pola istighfar pola ke-10 dalam Al-Quran yang kita dapat di dalam Al-Quran. Jadi kata kerja yang diawali dengan ista itu bisa berarti mengandung arti minta, menuntut, mengkondisikan, memfasilitasi bisa. Di istighfar itu apa kalau gitu? Istighfar itu maksudnya kan? Istighfar itu adalah satu proses. Ya kalau diambil dari sini misalnya menutup berarti proses apa? Menutup. Proses menutup. Kalau di sini menutup ditambah dengan minta. Proses untuk penutupan. Proses meminta gitu ya. Kalau memfasilitasi, ya pokoknya ditambah dengan pengertian seperti itu ya. Meminta, menutup, memfasilitasi, mengkondisikan gitu. Itulah kata-kata yang ditambah dengan ista ya. Tambah dengan ista. Jadi kalau ada kata kerja tambah dengan ista itu berarti maknanya menuntut, meminta, memohon, mengkondisikan, memfasilitasi dan lain gitu kan. Ya. Jadi kalau itu, nah kembali kalau istighfar itu kita artikan minta ampun, yang aktif siapa? Kita. Ya aktif ngomong doang. Ya kayak tadi nyoret tembok. Ya Allah, saya sudah nyoret tembok, tolong bersihkan. Jadi siapa yang kerja kali? Kita juga ya. Ya kita yang minta, tetapi yang membersihkan siapa? Yang diminta membersihkan siapa? Allah. Kan mintanya kepada siapa dong? Mintanya kepada Allah kembali. Iya, kalau minta kepada Allah kira-kira kurang aja nggak? Bikin kotor tembok, tapi dia yang minta, Allah yang bersihkan. Gak usah kepada Allah, kepada kakak aja deh. Iya. Kepada tetangga aja deh. Marah nggak mereka? Ya bisa marah, dan jarang sekali yang nggak marah gitu kan? Iya, berarti Jarang sekali. Lu Lu yang bikin kotor kok, gue yang suruh bersihin gitu kan? ya bokeh. Lu yang berak, gue yang disuruh bokeh. Nah, jadi istighfar itu, kafara itu, kalau kita mengacu pada Quran, baik itu penutupan maupun perubahan itu, katakan artinya itu gufranan gitu ya, Iya. maksudnya gufranan, kita ambil masalah gufranan atau gufran. Iya. Itu adalah satu proses yang harus berjalan, harus berlaku atas usaha kita. Dengan kalau kita kaitkan dengan Allah, gimana coba? Allah yang memberikan fasilitasnya, kita yang kerja. Allah yang memberikan modalnya, alat kerjanya, segala macam itu dari Allah. Tetapi yang bekerja itu harus kita. Actionnya kita. Actionnya kita, orang kita yang berbuat kok. Teorinya Allah gitu. Ya teorinya dari Allah, petunjuknya dari Allah. Yang punya powernya kan Allah. Iya, yang punya Ghafurur power. Rahim itu kan yang punya. Ya power itu kita diberi powernya nggak? Diberi. Diberi, makanya gunakan dong. Jangan Allah lagi yang kerja gitu kan. Iya ya. Jadi Iya, kan? Allah. Udah dimodalin masih aja lu nyuruhnya. Gitu ya. Iya, itu nggak usah lo deh. Ibu juga bisa marah kan? Kalau anak udah gede misalnya dia BAB gitu kan. Terus ibu lagi, loh kamu kan udah gede. Dari kecil kamu tuh udah dicebokin sama ibu, ya kan? Udah diajari. Masa masih ibu lagi? Nah, gitu ya. Jadi Iya, iya. jadi gufranan atau gataan atau aslaha itu, gata atau aslaha itu harus dilakukan sendiri. Makanya kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 itu 285 apa ya? Yang Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Iya kan? Coba perhatikan Al-Baqarah ayat 285 coba lihat. Terakhir. Udah nggak kata-kata itu? Terakhir 85.
min rabbika wal mu'minun kullun amana billah Mobil yang akhir. bil yaumil akhir. Betul enggak? Kullun amana billah wa bil. Terus coba. Ghufranaka Rabb. Nah, ada yang kita mau ambil itu kata-kata gufronaka rabbana. Ini ya, gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan catatan bahwa gufronaka itu apa? Gufronaka itu sebuah sarana untuk menutup atau memperbaiki darimu. Apa? Bukan ampunilah kami gitu bukan ya? Berarti Ya udah balik lagi ke tadi. Ya Allah lagi yang suruh kerja. Iya, kalau di itu terjemahan itu. Kan tadi amanah Rasul. Kalau amanah itu kan beriman kan? Iya. Emang beriman itu yang kerja awal. Ya enggak? Jadi gufronannya itu harus dari K. Iya. Iya. Gufronannya itu harus dari K. K-nya siapa? Gufronannya itu harus dari K. K itu kan kamu, Anda kan? Iya. Di sini K-nya itu harus Allah. Iya. Nah, Allah itu kan emang Allah turun sendiri kalau udah ngomong Allah. Emang Allah turun sendiri. Allah dengan ajarannya, dengan konsepnya. Apa kalau gitu? Gufronaka rabbana wa ilaikal masir itu sama dengan. Nah, gufronannya itu adalah Al-Quran. Iya. Jadi kembali ke situ. Jadi gufronaka rabbana wa ilaikal masir itu yaitu sebuah sarana. Ya buah sistem atau apalah namanya itu kan, yang berasal darimu ya Allah. Ya apalagi kalau bukan Quran. Wa ilaikal masir, jadi dengan itulah kami kembali kepadamu, merujuk pada ajaranmu gitu kan. Ilaikal masir, kembali merujuk. Jadi tempat kembalinya itu bukan Allah secara oknum, tetapi Allah secara ilmu gitu. Ya itu. Ajaran Allah. Ya, kembali pada ajaran Jadi Allah. kalau orang minta astagfirullah, Jadi astagfirullah itu apa kalau gitu? mungkin minta ini ya, merevolusikan Saya diri. saya minta agar diri saya ini mengubah diri, memperbaiki diri, menutup kesalahan masa lalu, ya kan? Apa? Astagfirullah dengan Allah, dengan ajaran Allah kan? Allahnya itu adalah ajaran, tidak Allah oknum. Iya. Baru ajaran Allah itu, wahyu Allah itu berfungsi. Kalau ampunan bahasa Arabnya jadi apa, Pak? Gak tahu, saya belum pelajari. Ya. Mengampuni itu apa? Tetapi selama ini ghafara diartikan mengampuni. Oh. Gitu ya. Tapi ya ini yang dianggap kesimpulan akhir ya, karena ini yang saya temukan di kamus. Iya. Saya belum tahu mengampuni itu bahasa Arabnya apa. Baru ketemu kata ghafara. Yang dia kayak lebih kayak Indonesia ya dalam hal ini. ada apa itu? Kayak bahasanya gitu. Coba maaf, Iya. memaafkan. Allah itu kan Allahumma innaka afuwan ya qaribun. Allah itu kan maha pemaaf kan? Oh maaf itu Afa, mungkin ya. afa, memaafkan afa. Itu berarti yang Ya, mengampuni itu. kemungkinan Iya. maaf. Afwan Ustaz. Iya. Antum. Kalau afwan itu, Raufur Rahim gitu ya. kalau afwan bisa macam-macam. Orang bilang syukran, kita bilang afwan. Kalau Raufur Rahim berarti maha Maha apa? maaf gitu. Rauf ya, Rauf itu lembut kalau nggak salah. Rahim mengasihi kan. Kalau ini kan pasangannya Ghafurur Rahim gitu. Ghafur. Berarti yang maaf ampunan itu yang itu tadi ya. Ya itu kalau kita artikan secara katakanlah secara kesadaran ilmiah gitu kan. Iya. Ghafurur Rahim itu apa? Dengan apa Allah menunjukkan bahwa dia Ghafurur Rahim? Dengan Ya iya. kembali dengan Iya, Al-Quran. Al-Quran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diartikan Allah Maha Pengasih dan Penyayang, bagaimana ketika dia meletuskan gunung, bikin tsunami segala macam, apa dia mengasih penyayang? Itu kan Allah Maha Kejam, Maha Sadis, ya enggak? Nah, di situ makanya kalau dia dikembalikan kepada ajarannya, semua itu menjadi akhirnya kita bisa jadi menjelekan Allah, gitu kan? Ya enggak? Memang Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada ketika Aceh dikenai tsunami, enggak ada kan? Itu adalah Maha Kejam, Allah Maha Kejam dan Maha Sadis kan. Nah kalau kita tidak mengukur bahwa baik buruk itu berdasarkan
ajarannya. Dan bicara iman, bicara kafir itu harus bertolak ukur pada ajaran. Nah, yang penting itu bagaimana kita melakukan istighfar secara ilmiah, secara ya dengan berkesadaran ilmiah gitu kan. Bukan dengan kesadaran religius. Ingat, kesadaran religius itu kan pura-pura apa? Pura-pura soleh. Ya kan? Nangis lah, meratap di depan Allah gitu kan. Tapi kayak gitu emang nggak boleh Bang? Ya Allah, pertanyaannya kok kayak gini? Bukannya nggak boleh, tapi itu akibat apa gitu kan? Akibat kurang gerak atau akibat ilmu? Bukan karena ilmu. Bukan. Itu di situ. Kalau yang pura-pura alim mah itu bisa kepala bisa dikerudungin, gitu kan? Iya. Baju ya apa badan bisa dibikin kayak ini gamis. Udah jalan lewat di pasar gitu kan? Oh Pak Haji. Oh orang Ali, oh Pak Ustadz gitu kan. Wajib. Padahal bajingan. Nah, jadi penampilan fisik kita ini terjadi karena apa? Itu pertanyaannya. Kalau terjadi karena pura-pura alim, bahasa sononya religius gitu. Agamis. Tidak gamis baju kan? Oh, tidak pakai gamis ya? Nggak pakai gamis. Berarti kita nggak pakai gamis. Kamu nih semua ngaji nggak pakai gamis. Agamis. Nah, kembali ya. Iya. Bagaimana kita berkesadaran ilmiah itu fokusnya pada belajar gitu kan, belajar berdasarkan ya istilah-istilah yang benar, rumusan-rumusan yang benar gitu kan, bahasa yang benar, logika yang benar gitu kan. Jadi istighfar yang benar itu sebetulnya bagaimana? Langkah pertama melakukan istighfar itu bagaimana? Melakukan perbaikan itu yang real itu yang langkah pertama bagaimana? Yang benar-benar langkah pertama gitu. Kalau misalkan kalau yang sekarang sih yang sekarang kita lakukan, kalau misalnya kita melakukan kesalahan nih Bang, salah, astagfirullahaladzim, berarti itu udah jadi satu ya itu adalah sebetulnya ungkapan yang simbolis. Kan ungkapan Nggak itu apa-apa sih kayaknya ya. ungkapan yang keluar dari mulut. Mengungkapkan itu kan nggak Ungkapan dari mulut kita itu menggambarkan situasi jiwa kita. Iya. Jadi katakanlah astagfirullahaladzim itu sebagai ungkapan bahwa jiwa kita menyadari kita sudah berbuat salah. Boleh itu disebut sebagai langkah pertama gitu. Iya. Nah, tapi langkah konkretnya apa? Astagfirullahaladzim, saya udah berbuat salah. Oke lagi. Bobo kayak gitu. Ya kayak orang sholat. Astagfirullahaladzim. Cewek bajunya astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah. Gimana ini? Renggang tangannya lagi renggang. Iya, malah begini. Waduh. Nggak tahu fokus ya. Gimana? Dilihat dosa, nggak dilihat mubadi. Kalau dibalik itu. Ya, jadi apa ini intinya? Apakah ucapan astagfirullahaladzim itu menggambarkan situasi jiwa atau sekedar pengaruh lingkungan atau kebiasaan itu pura-pura tadi misalnya kan? Atau karena kita latah banyak kesenggol kesandung batu atau apa? Masya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apakah itu kesadaran ilmu atau kesadaran yang dibentuk oleh lingkungan, ikut-ikutan aja gitu kan? Ya, atau seperti tadi saya bilang, apakah itu tanda religiusnya orang? Agamis. Gitu ya. Nah, jadi yang kita pertanyakan itu bagaimana langkah yang ilmiah. Jadi kalau menurut rumusan Quran, istighfar itu harus diawali dengan sami'ah. Tahu sami'ah enggak? Dengar. Sami Allah. Sering kan kita bilang sami Allah, ya Allah saya pura-pura. Ya. Bapak jelas. Sami'ah atau ini kan